Syafiq, motornya kok didorong? Iya Bel, kan lagi ngirit, BBM lagi naik. Sabar, pemerintah sudah melakukan penyesuaian terhadap BBM agar tepat sasaran dan mengurangi beban APBN. Hah? Apa itu APBN? Nah, mari kita tanya Bu Ayu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ayu Sarwendah dari SMK Negeri 2 Kota Kediri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang APBN. APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Mengajar APBN, siapa takut? Apa itu APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 tentang keuangan. Anggaran dapat diartikan perencanaan dalam organisasi yang disusun dan dijelaskan dalam unit moneter. Selanjutnya, fungsi APBN. Fungsi APBN ada 5. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi ini bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti anggaran APBN yang digunakan untuk melakukan pembiayaan subsidi BBM, biaya pendidikan dasar, dan pertahanan serta keamanan. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Fungsi yang keempat adalah fungsi otoritas. Fungsi ini berarti anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya mengacu pada APBN yang telah dibuat. Fungsi yang kelima adalah fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi regulasi. Fungsi ini digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, tujuan APBN. Tujuan APBN sudah tertuang dalam undang-undang dan ditetapkan oleh pemerintah, antara lain menjadi pedoman penerimaan serta pengeluaran negara guna melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, bertujuan agar transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat menjadi meningkat. Ketiga, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Keempat, membantu pemerintah agar dapat mencapai tujuan fiskal. Dan kelima, bertujuan untuk memungkinkan pemerintah agar dapat memenuhi prioritas belanja. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 2022 menyampaikan 5 fokus APBN 2023. Yang pertama adalah penguatan kualitas SDM unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. 4. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima adalah mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Postur APBN 2023 digunakan untuk rancangan pendapatan dengan total 2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan rancangan belanja negara total 3.041,7 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebanyak 2.230 triliun dan transfer ke daerah sebanyak 811,7 triliun rupiah.
Desain APBN 2023 adalah waspada, antisipatif, dan responsif. Arsitektur fiskal tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Maka, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang APBN. APBN terus bekerja tiada henti seiring bekerjanya instrumen keuangan negara yang membiayai pembangunan. Pemulihan dari pandemi COVID-19 yang cepat mengakibatkan mobilitas dan kegiatan usaha cenderung meningkat. Dampaknya, pemakaian subsidi BBM juga meningkat sehingga dapat membebani APBN. Apabila subsidi BBM terus dilaksanakan, maka dana subsidi yang dianggarkan dalam APBN diperkirakan akan habis di bulan Oktober 2020. Sayangkan, apabila subsidi BBM habis, maka di bulan November penyesuaian BBM akan lebih tinggi lagi. Lantas kita harus bagaimana, Bu? Hendaknya kita tidak perlu panik dan tetap berpikir jernih dalam menghadapinya. Yang perlu kita jalani adalah bergaya hidup hemat, sehat, dan tetap bahagia dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalkan untuk aktivitas dengan jarak tempuh yang dekat, kita bisa berjalan kaki atau bersepeda. Selain mengurangi biaya BBM, lebih sehat dan dapat mengurangi polusi udara. Terima kasih penjelasannya, Bu Ayu. Sama-sama. APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Demikian video mengajar APBN ini. Saya yakin dengan bersatu dan gotong royong, kita bersama mampu melalui tekanan inflasi ini akibat penyesuaian harga BBM. APBN melindungi rakyat, membangun negeri. APBN melindungi rakyat membangun negeri.